Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Namaku Anggi dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Hari ini aku mau membahas satu buku yang lumayan menarik, yang mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah dengar tentang buku ini. Judulnya yaitu Atomic Habits karyanya James Clear. James Clear merupakan penulis dan penceramah yang berfokus pada kebiasaan, pembuatan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan. Ia juga mendirikan The Habits Academy yang merupakan platform pelatihan utama bagi individu dan organisasi yang berminat membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik dalam hidup dan dunia kerja. Pada awalnya diceritakan James Clear ini mengalami sebuah kecelakaan saat bermain baseball. Nah, kecelakaannya ini cukup fatal dan cukup parah sehingga menyebabkan James Clear ini tidak bisa beraktivitas seperti biasa, apalagi untuk latihan baseball. Namun karena semangat yang sangat tinggi dan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk bangkit dan mencoba untuk latihan kembali. Nah, perlahan-lahan latihan baseballnya ini menjadi habit untuk dia. Dan berakhir pencapaian kesuksesan dan prestasi yang diraihnya. Hal inilah yang membuat James Clear terinspirasi untuk menulis buku Atomic Habits. Untuk teman-teman yang mageran dan teman-teman yang sulit banget menghilangkan kebiasaan buruk dan pengen membangun kebiasaan baik tapi gak tahu harus mulai dari mana, teman-teman langsung aja simak poin penting yang ada dalam buku ini ya. Poin yang pertama yaitu dahsyatnya kekuatan Atomic Habits. Kita selalu berpikir bahwa kesuksesan yang masif itu menuntut aksi yang masif pula. Tapi ternyata tidak seperti itu. Perbaikan 1% atau perbaikan sekecil apapun, jika kita lakukan selama terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, itu akan jauh lebih bermakna. Kita bayangin aja, kalau misalkan kita melakukan perbaikan 1% setiap hari, di penghujung tahun kita akan menjadi 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau misalkan kita terus merasionalisasi alasan-alasan kecil untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan buruk, maka bisa dipastikan kita menjadi pribadi yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Kebiasaan itu merupakan bunga majemuk dari perbaikan diri, dan hasil yang kita dapatkan, hasil yang kita rasakan itu berdasarkan kepada kebiasaan yang terus kita ulang. Poin yang selanjutnya yaitu kebiasaan membentuk identitas kita. Kebiasaan yang kita ulang secara terus-menerus itu akan menyebabkan suatu sistem yang otomatis pada diri kita. Pada dasarnya, kebiasaan merupakan cara untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan upaya dan energi yang sekecil-kecilnya. Cara kerja sebuah kebiasaan itu dimulai dari petunjuk, lalu gairah, kemudian tanggapan, dan ganjaran. Contohnya misalkan kayak gini, kita sedang melewati suatu jalan di dekat kampus dan di jalan tersebut terdapat sebuah toko donat yang kalau misalnya kita lewat situ tuh pasti harum donatnya tuh tercium wangi banget. Dan ada perasaan kita pengen mencoba dan memakan donat itu. Kemudian kita memutuskan untuk beli. Dan pada akhirnya kita merasa puas karena sudah membeli dan mencicipi donat itu. Pada akhirnya berjalan di dekat jalan sebuah kampus itu berhubungan dengan membeli sebuah donat. Lalu setelah itu ada 3 tingkat perubahan. Yang pertama perubahan berdasarkan hasil, lalu yang kedua perubahan berdasarkan proses, dan yang ketiga adalah perubahan berdasarkan identitas. Untuk perubahan berdasarkan hasil, contohnya misalkan kita mau olahraga dengan tujuan untuk menurunkan berat badan sebanyak 5 kilo misalnya. Lalu kalau perubahan berdasarkan proses, misalkan kita itu berolahraga biar lebih semangat lagi, harus sambil dengerin lagu-lagu kesukaan kita. Lalu yang terakhir adalah perubahan berdasarkan identitas. Nah, biasanya untuk membangun kebiasaan baik, kita selalu mendasarinya dengan sebuah motivasi. Namun agar kebiasaan baik tersebut bisa bertahan lama, kita perlu menggabungkan kebiasaan tersebut dengan identitas diri kita. Contohnya tadi kan berolahraga ya. Kita berolahraga karena ingin menjadi pribadi yang lebih sehat, untuk menjadi pribadi yang lebih positif juga. Maka dari itu
kita harus menunjukkan versi terbaik dari diri kita agar kita juga bisa menuntut diri kita sendiri untuk terus memperbaiki kualitas diri. Untuk membangun kebiasaan baik, maka kita memerlukan 4 kaidah perubahan perilaku. Yang pertama yaitu membuatnya terlihat. Lingkungan di sekitar kita itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan kebiasaan kita. Contohnya misalkan kita pengen membiasakan diri untuk minum 8 gelas air putih setiap hari. Tapi kadang-kadang ada aja lupanya atau alasan lainnya. Nah, kita bisa coba memindahkan dispenser air dekat dengan meja belajar atau meja kerja kita. Kita juga bisa menumpuk kebiasaan dengan formula seperti ini. Setelah kebiasaan lama, aku akan kebiasaan baru. Nah, contohnya setelah aku bekerja selama 1 jam, misalnya aku akan minum air putih sebanyak 1 gelas. Dengan begitu, kita tidak lupa lagi untuk minum air 8 gelas setiap hari. Poin yang selanjutnya adalah membuatnya menarik. Dalam membangun sebuah kebiasaan baik itu pasti banyak banget rintangannya. Maka dari itu kita bisa menggabungkan kebiasaan yang ingin kita bangun dengan hal yang kita sukai dan kita inginkan. Contohnya nih misalnya setelah aku bekerja selama 1 jam penuh, aku akan nonton Korean drama sebanyak 1 episode. Nah, kebiasaan juga itu akan terlihat lebih menarik saat banyak orang melakukannya. Tanpa kita sadari, kita selalu mengimitasi kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus sering-sering mengevaluasi dengan siapa kita bergaul. Saat kita bergaul dengan teman-teman dan orang-orang yang senang berolahraga misalnya, kita yang tadinya nggak suka olahraga atau nggak pernah olahraga sama sekali, itu pasti akan terbawa menjadi menyukai olahraga juga. Bener nggak sih? Poin yang selanjutnya yaitu membuatnya mudah. Kebiasaan itu seperti jalan masuk ke sebuah tol yang akan menuntun kita pada suatu kebiasaan dan akan menentukan keputusan-keputusan setelahnya. Saat mau melakukan olahraga pasti ada aja rasa malas yang ada dalam pikiran kita. Nah, kita hanya perlu mengubah mindset kita dari berolahraga selama 1 jam menjadi berolahraga selama 5 menit. Inilah yang disebut dengan aturan 2 menit. Intinya, kita harus menjalankan dulu aja 2 menit pertama atau 5 menit pertama. Nanti kesananya itu gak bakalan berasa. Ternyata kita sudah berolahraga selama 15 menit, setengah jam, bahkan mungkin kita sudah berolahraga selama 1 jam penuh. Poin yang selanjutnya yaitu membuatnya terlihat memuaskan. Kita perlu menghubungkan kebiasaan yang akan kita bangun dengan pengalaman yang menyenangkan. Contohnya kita lagi pengen mengurangi jajan di luar dan pengen lebih sering masak di rumah sendiri, masak sendiri agar lebih sehat. Nah, kita bisa mengalokasikan dana yang tadinya untuk jajan di luar itu untuk liburan ke pantai. Kita juga perlu memberikan punishment pada diri kita saat kita melewatkan kebiasaan baik yang sudah kita bangun. Misalkan hari ini terlalu banyak bermain sosial media instead of belajar atau baca buku. Nah, kita bisa memberikan punishment berupa pemotongan uang belanja sebanyak 50% misalnya. Dengan begitu kita akan terus konsisten dan disiplin dalam membangun kebiasaan baik yang sudah kita lakukan. Dari tadi kita ngomongin terus tentang membangun kebiasaan baik. Terus gimana kalau misalkan pengen menghilangkan kebiasaan buruk? Nah, tinggal dirubah aja 4 kaidah perubahan perilakunya menjadi membuatnya tidak terlihat, membuatnya tidak menarik, membuatnya tidak mudah, dan membuatnya terlihat tidak memuaskan. Kesuksesan bukanlah sebuah garis finish yang harus kita lewati, melainkan sistem yang harus terus disempurnakan dan proses tak berujung. Rahasia untuk hasil yang berkelanjutan adalah dengan cara tidak berhenti membangun dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik.
Kebiasaan baik yang ditumpuk dan membentuk gabungan dahsyat, itulah yang disebut dengan Atomic Habits. Bukunya bagus banget untuk dibaca, dan mungkin sebagian dari teman-teman berpikir bahwa yang sudah aku jelasin barusan kayaknya teori banget dan tidak semudah itu gitu untuk dipraktekkan. Maka dari itu aku saranin teman-teman untuk baca bukunya langsung, karena James Clear di sini menuliskan beberapa tips lain dan contoh-contoh lain dalam mempertahankan dan membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Oke, sekian dulu pembahasan buku Atomic Habits karyanya James Clear. Untuk teman-teman yang sudah baca bukunya dan pengen menambahkan poin penting yang ada di dalam buku ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman juga yang pengen kasih aku kritik dan saran, juga silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman terdekat kalian. Jangan malas baca buku ya teman-teman. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.